Assalamualaikum. Malaysia, Indonesia. Indonesia. اتصلنا بأهلنا أهل العلوم اللدنية. Yaman merupakan negara termiskin di Timur Tengah. Pendapatan rata-rata per kapita Yaman jauh di bawah negara-negara yang berpenghasilan rendah, sehingga Yaman sulit untuk menstabilkan dan menumbuhkan ekonominya. Untuk memperoleh pendapatannya, Yaman sangat bergantung pada sumber daya minyak dan gas. Pada zaman kuno, Yaman adalah negara yang kaya, yang memperdagangkan kemenyan, dupa, dan rempah-rempah. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor terpenting bagi perekonomian Yaman. Dalam sektor pertanian ini, Yaman membudidayakan sereal, beberapa buah-buahan, serta mempunyai beberapa unggas dan ternak. Selain itu, Yaman juga mempunyai dua tanaman komersial utama, yaitu kopi Arabica dan khat. Khat adalah tanaman dengan nama ilmiah Chata edulis, jenis tanaman hias yang daunnya sering dikunyah sebagai tradisi bangsa Arab selama ribuan tahun. Yaman menjadi satu-satunya negara di Jazirah Arab yang memiliki pemerintahan republik resmi. Penyatuan Yaman terjadi pertama kali pada tanggal 22 Mei 1990, yaitu ketika Yaman Utara bersatu dengan Yaman Selatan, sehingga membentuk Republik Yaman. Kepala negaranya adalah presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyatnya lewat pemilihan umum. Yaman pernah dijajah beberapa kali oleh negara Arab, Persia, Turki, dan yang terakhir adalah Inggris. Ibu kota provinsi yang paling terkenal di Yaman adalah Hadramaut. Ya, Hadramaut, فرحي. وأكيد أهلا وسهلا فيك في حضرموت. Hadramaut adalah sebuah lembah di negeri Yaman. Lembah ini cukup subur untuk ukuran negeri Yaman, yang umumnya padang pasir yang tandus. Dalam kitab Kejadian, namanya disebut Hazar Mawet. Hadramaut merupakan negeri asal dan tempat tinggal Nabi Hud alaihissalam dan Nabi Saleh alaihissalam. Yang mana ada di Hadramaut ini, beliau ini, Nabi Handolah, diutus pada kaum yang disebut dalam Al-Quran itu Ashabur Ros, Wa'adaw wa Thamudaw wa Ashabar Ros, yaitu Allah dalam sebuah ayat menggabungkan antara Ad itu kaumnya Nabi Hud alaihissalam yang mana ada di Hadramaut, wa Thamuda, dan Thamud itu kaumnya Nabi Saleh yang mana ada di Hadramaut, ada di Wadi Sar. Kemudian wa Ashabar Ros, Ashabar Ros itu kaumnya Nabi Handolah yang mana mereka nggak beriman, justru malah membunuh Nabi Handolah. Nabi Handolah tadi sudah diukur sama Abah Zaim 22,5 dan 17 meter. 22,5 dan 17 meter. Pada masa pasca Nabi Muhammad, kebanyakan dari mereka memeluk Islam dan menjadi pedagang dan petualang yang menghubungkan antara bagian timur benua Afrika dengan bagian selatan benua Asia. Dengan demikian menjadi pelaku jalur sutra laut. With this exhibition, the visitor will be able to learn about the diverse culture of ancient Yemen, which is the result of the incense trade that ran through the region and connected ancient Yemen through the different areas, the neighboring regions, but as well with the west and east. Di Hadramaut juga tersebar ribuan keturunan Nabi yang berhijrah dari Makkah dalam tujuan menghindari kekacauan yang ada di Makkah dan Madinah karena kaum Haramita yang ekstrim. Ka'bah pernah kehilangan perhiasannya, yaitu Hajar Aswad, selama 22 tahun.
Batu itu hilang karena dicuri oleh pemimpin gerakan Haramitah, Abu Tahir Sulaiman. Semula tanah Hadramaut penuh dengan kaum Khawarij dan Syiah, tetapi berkat dakwah anak turun Nabi yang berhijrah ke Hadramaut, kini Hadramaut menjadi pusat ilmu agama Islam. Sebagian besar kaum keturunan Arab di Indonesia umumnya berasal dari wilayah ini. Ini dapat ditelusuri dari nama-nama marga mereka, seperti Al-Amri, Ali Idrus, Al-Bawasir, Al-Kaf, Al-Atos, Al-Katiri, Al-Abdad, Sungkar, Al-Habsi, dan lain sebagainya. Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim. Ini adalah kota Tarim dengan julukan Kota Seribu Wali. Secara geografis, Tarim adalah sebuah kota kecil yang terletak di Provinsi Hadramaut. Kota ini berada di ketinggian 2070 kaki di atas permukaan laut. Sejarawan mengatakan bahwa kota Tarim berdiri pada abad keempat sebelum Masehi. Nama Tarim berasal dari nama rajanya yang bernama Tarim bin Hadramaut bin Sabah. Kota Tarim disebut juga Tarim Al-Ghana yang memiliki arti kota Tarim yang rindang karena banyak pepohonan dan sungai. Kota tersebut adalah kota bersejarah dan memiliki banyak kemuliaan dari Allah berkat doa Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di kota Tarim terdapat banyak masjid, jumlahnya mencapai 360 buah. احنا اليوم فين؟ في مسجد الرباط بمنطقة فيلة. فيلة التي كانت مجتمعا لخيول الصحابة زمن سيدنا أبي بكر الصديق الذين جاءوا في حروب الردة، وفي المسجد في الموقع الذي كان مربطا لخيول الصحابة رضوان الله عليهم. بعد أن وصل الصحابة وربطوا خيولهم في هذه المنطقة تحديدا، الذي في القرن السادس جاء الشيخ سالم بفضل وبنى هذا المسجد ليوثق هذا المكان أنه كان مربط خيول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Adapun ulama dunia yang terkenal saat ini yang berasal dari kota Tarim adalah Habib Umar bin Hafiz, pemimpin dari Dar al-Mustafa, dan Habib Ali al-Jufri, cendekiawan muslim dari kota Tarim. Nabi Muhammad memuji keadaan penduduk Yaman. Beliau memandang orang-orang Arab Selatan itu sebagai masyarakat yang lemah lembut. Nabi berkata kepada para sahabatnya, "Penduduk negeri Yaman telah datang kepada kalian. Mereka adalah orang-orang yang paling lembut hatinya. Iman itu ada di Yaman. Pemahaman agama ada di Yaman. Hikmah ada pada Yaman." Nabi Muhammad juga berkata, hampir-hampir bangsa Yaman melebihi kalian. Mereka bagaikan segumpal awan. Mereka adalah sebaik-baik penduduk bumi. Selain itu, Nabi juga berkata, penduduk Yaman adalah pelopor pertama dalam hal berjabat tangan. Ya marhaba. Dalam sabda Nabi diterangkan, sesungguhnya telah datang kepada kalian penduduk Yaman. Merekalah pelopor pertama dalam hal berjabat tangan. Nabi Muhammad sangat senang ketika sejumlah orang dari Yaman datang ke Madinah. Setelah menyatakan iman dan Islam, mereka meminta kepada Nabi agar berkenan mengirimkan seseorang ke negerinya untuk mengajarkan agama. Permintaan itu mengisyaratkan betapa besar semangat masyarakat Yaman untuk menuntut ilmu. Rasulullah lalu mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah kepada mereka. Tak heran sampai saat ini anak keturunan orang Yaman senang dengan ilmu. Pernah suatu ketika Abu Sa'id Al-Khudri mendengar kata Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya akan datang suatu kaum yang kalian akan merasa sungkan jika membandingkan amalan kalian dengan amalan mereka." Penasaran dengan siapa kaum yang dimaksud, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah mereka berasal dari kaum Quraisy?" "Bukan, mereka adalah penduduk Yaman," jawab Rasul. Yaman memang menjadi negara yang masih sangat syarat dengan nilai-nilai sejarah di dalamnya, sehingga membuat negara ini sangat menarik. Sama halnya dengan keberadaan beberapa kota di Yaman, sebab memiliki usia yang ternyata sudah cukup tua. Kota Sana
yang merupakan ibu kota negara Yaman, adalah salah satu kota tertua yang ada di dunia. Kota ini dihuni selama lebih dari 2.500 tahun dan biasa disebut dengan julukan Istana Berbenteng, sebab memang memiliki bangunan-bangunan yang sangat unik dan berbeda. Imam Al-Syafi'i, pendiri mazhab fikih Syafi'i, juga beberapa kali mengunjungi sana dan memuji keunikan serta keistimewaannya. Selain sana, ada kota Sibam yang memiliki bangunan vertikal dan sudah ada sejak tahun 300 Masehi. Kota Sibam dikelilingi oleh benteng yang telah berusia ribuan tahun. Sibam memiliki gedung-gedung pencakar langit tertua di dunia yang dibuat dari batu dan tanah liat. Penalty time. Barcelona or Real Madrid? Madrid. Messi o Cristiano Ronaldo? Messi. Messi Cristiano. Messi. Benzema. Benzema. Oh, Messi o Cristiano? Walaupun kota Sibam sudah ada sejak abad kedua Masehi, namun bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di sana mayoritas dibangun sekitar abad ke-16, mengikuti bangunan struktur bertingkat yang sudah ada sebelumnya. Bangunan yang ada di kota kuno ini seluruhnya berjumlah 500 buah, dengan rata-rata bangunan terdiri dari 5-7 lantai. Masing-masing lantai di setiap gedung dihuni oleh 2 hingga 4 keluarga. Sibam merupakan salah satu contoh perencanaan tata kota tertua dan terbaik berdasarkan pada prinsip konstruksi bangunan vertikal. أجود أنواع العسل عسل السدر. Yaman memiliki salah satu sumber daya yang cukup populer, yaitu madu yang memang dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia saat ini. Madu sidr Yaman. هذا السوق شعبي، سوق عام، ملتقى نحالين وملتقى تجار، حيث أن يتجمعوا النحالين وتجار العسل في هذا المنطقة. تاجر عسل في سيون حضرموت. في وادي دوعن في حضرموت. Madu sidr Yaman cukup terkenal di Timur Tengah sebagai madu medis terbaik di dunia. Hal ini karena madu ini dikenal memiliki nutrisi dan antioksidan yang kaya, sehingga mampu menyembuhkan berbagai penyakit berbahaya. Inilah yang menjadi alasan mengapa madu di Yaman sangat terkenal dan sehat jika dibandingkan madu di negara lain. Madu berperan penting bagi perekonomian Yaman, bahkan sebanyak 100.000 rumah tangga bergantung padanya sebagai mata pencaharian mereka. Yaman juga terkenal akan kopinya, kopi mocha yang biasa memiliki rasa manis dan terkenal di seluruh dunia, ternyata berasal dari Yaman. Kopi mocha berasal dari biji kopi bernama mocha yang dikirim dari pelabuhan Al-Mocha di Yaman. Biji kopi tersebut terkenal dengan rasanya yang kecoklat-coklatan. Dengan perkembangan zaman, sekarang nama mocha tidak terlalu terhubung dengan biji kopinya, namun kehadiran rasa coklat ke dalam minuman kopi. Dahulu kala, kota Mocha di Yaman menjadi pusat monopoli perdagangan Yaman selama 200 tahun dengan penjualan kopinya. Connoisseurs swear this coffee from a far-off land is, well, good to the last drop. Very, very good. This is a treat. This is passion. This is history. This is drama. This is the best coffee in the world. It comes from Yemen, a country so racked by war, its coffee has been largely out of reach for decades. Yaman yang memiliki banyak pemukiman kuno yang berusia ribuan tahun menjadikan Yaman adalah sebuah peradaban yang sangat istimewa di kala itu. Selain itu, Yaman adalah pusat ilmu agama Islam. Itulah ulasan singkat tentang Yaman.